Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ende, yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota DPRD Kabupaten Ende, Bapak Ketua Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Ende beserta jajarannya, yang saya hormati para saudaraku panelis, Ibu Dr. Ernesta Leha, SE, Magister Agribisnis, yang saya hormati Bapak Dr. Willy Bro Ruslana Mana, SE, MMA, yang saya hormati Bapak Moderator Bapak Elias Cima, SOS, Magister of Arts, para pimpinan organisasi perangkat daerah yang hadir maupun yang saat ini mendengar dari RRI Ende, para keluarga dari saudara saya Erikos Emmanuel Rede yang saat ini hadir bersama kita sebagai calon wakil Bupati Ende, dari keluarga saya yang juga hadir maupun yang mendengar dari RRI, para sejawat, rekan-rekan wartawan, media massa maupun media elektronik, para pendengar RRI Ende dimanapun saja berada yang kami banggakan. Singkatnya kita semua yang hadir yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sehat untuk kita semua dan di masa pandemi ini. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan pokok-pokok pikiran yang dimana dokumennya sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam bentuk Word maupun dalam bentuk PowerPoint untuk mengantar kita menelaah pokok-pokok pikiran calon wakil Bupati Ende terhadap visi dan misi RPJMD Kabupaten Ende. Sebagaimana tadi sudah diuraikan secara baik oleh saudara saya Pak Erikos Emmanuel Rede tentang rencana pembangunan jangka menengah. RPJMD merupakan, slide pertama, perjanjian politik antara pasangan kepala daerah terpilih dengan masyarakat atau konstituen. Visi mengandung makna refleksi atas karakteristik wilayah, baik potensi dan masalah, kekuatan dan kelemahan, serta kondisi lingkungan eksternal, peluang dan tantangan yang kita jadikan secara bersama-sama untuk mensejahterakan rakyat. Visi dan misi menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurung 5 tahun kepemimpinan Bapak Insinyur Marcelinus Petu melorkan pikiran-pikiran yang sangat jenius tentang visi pembangunan Kabupaten Ende. Kalau kita melihat prototipe visi dan misi yang disampaikan, itu analoginya seperti badan kita. Tujuannya adalah kita inginkan agar pembangunan yang dilakukan akan memberikan dampak tidak saja pada kesehatan badan atau manusia, tetapi juga jiwa. Dan gambaran ini beliau berdua mencetuskan visi dan kelurahan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dan berkeadilan. Di dalam itu semua tujuan ini akan tercapai kalau penjabaran misinya benar-benar akan menuju atau menukik pada angan-angan atau visi yang akan dicapai. Di dalam badan itu kalau kita melihat di bagian kepala, yang utama adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang lain, karena manusia ditetapkan atau ditempatkan pada tempat yang tinggi. Kemudian yang kedua, ini anggota badan anggota badan yang kanan ibarat tangan kanan. Visinya adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bagi seluruh masyarakat. Kenapa? Kalau kita menginginkan bahwa masyarakat itu sejahtera, dia perlu sehat lebih dahulu. Pendidikannya baik, kesehatan baik. Ketiga, percepatan pembangunan ekonomi,
khususnya di bidang pariwisata dan yang berkelanjutan, ya. Pendidikan, kesehatan, ekonomi untuk menjawab indeks pembangunan manusia. Dan ini perlu didukung dengan menata infrastruktur, sarana dan prasarana yang baik. Dan selanjutnya, ini semua kalau akan berjalan dengan baik, kalau didukung oleh keberadaan pemerintah, unsur-unsurnya, dan birokrasi yang kuat, dan hubungan antara birokrasi atau pemerintah, eksekutif, dan legislatif berjalan dengan baik, maka seluruh rumusan masalah pembangunan bisa dilakukan dengan baik. Selanjutnya, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat alur pikir slide berikutnya. Slide berikutnya, alur pikir yang pertama bahwa visi dan misi kita RPJMD sudah berjalan pada tahun kedua dan akan berakhir di tahun kedua. Kita akan memasuki tahun ketiga. Oleh karena itu telah dilakukan evaluasi, ya, capaian kinerja tahun 2019 dan 2020. Nah, evaluasi yang dilakukan terhadap pencapaian visi dan misi ini menjadi pendasaran dalam kita membahas pokok-pokok pikiran pada siang hari ini. Nah, dari evaluasi yang dilakukan antara hasil dan target yang sudah ditetapkan, kita akan menemukan kesenjangan antara dasen dan dasolen yang menghasilkan permasalahan-permasalahan yang tadi telah dibacakan secara baik, ya, oleh saudara saya Pak Erikos Emmanuel Rede. Selanjutnya, permasalahan yang disampaikan, begitu banyak permasalahan, dikelompokkan pada kelompoknya masing-masing, ya, dan kita lahirkan atau kita singkatkan dalam beberapa permasalahan yang dituangkan dalam isu strategis. Nah, bagaimana dengan kehadiran wakil bupati? Penting atau tidak penting? Ya, menurut saya penting. Kenapa demikian? Kehadiran wakil bupati itu tidak hanya sebagai unsur pembantu bupati, tetapi dia harus memberikan kontribusi pemikiran, memberikan nuansa-nuansa agar supaya pelaksanaan pembangunan, ya, kemudian pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan harus berjalan dengan baik. Bagaimana peran dari seorang wakil bupati? Dia harus menjadi evaluator, ya, berkoordinir dengan seluruh jajaran SKPD untuk melihat langkah-langkah yang harus disusun, untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dan menentukan berbagai strategi-strategi yang akan dilakukan. Demikian juga sebagai kolaborator, dinamisator, dan akselerator. Untuk itulah dituntut komitmen dari seorang calon wakil bupati, ya. Kalau dia ingin agar supaya terjadinya percepatan yang waktunya tinggal 2 tahun atau 3 tahun kurang ke depan, tentu kehadiran wakil bupati, dia harus memiliki komitmen yang kuat untuk membantu bupati dalam pelaksanaan pemerintahan ini. Bapak dan Ibu anggota Dewan yang terhormat, para panelis, ya, saya menyampaikan di tempat ini, tidak boleh ada kepemimpinan yang kembar, ya, matahari kembar, tidak boleh. Pemimpin hanya satu tokoh, ya, hanya bupati. Wakil bupati hanya membantu, dan di dalam melaksanakan upaya-upaya tugas atau pembantuan kepada Bapak Bupati, dia tidak boleh memposisikan dirinya sejajar, ya, di forum ini. Saya harus menyampaikan ini karena dari hati nurani yang dalam, ya, banyak pertanyaan. Jangan sampai menggurui Bapak Bupati. Tidak ada, tidak boleh ada, dan tidak bakal ada di tempat ini. Dan mohon untuk tidak tepuk tangan dulu supaya apa yang disampaikan bisa didengar dengan jelas. Silakan dilanjut, Bapak. Baik. Kalau komitmen ini dibangun, ya, dengan Bapak Ibu dari lembaga DPRD Kabupaten ND dengan baik, ya, saya kira semuanya bisa berjalan dengan baik. Di tempat ini beberapa belas tahun lalu saya berdiri sebagai sekretaris daerah. Sulit kalau kita bersama-sama memahami tugas pokok dan fungsi kita. Kalau kita lakukan dengan baik, maka percepatan pencapaian target visi dan misi pembangunan akan cepat terlaksana. Slide berikutnya. Lagi 3 menit, tapi saya tambahkan jadi 5 menit, Bapak.
Silakan. Tahun 2018 sampai ke tahun 2020. Angka kemiskinan juga menurun. Jumlah penduduk miskin menurun. Tingkat pengangguran di provinsi sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Semuanya yang sudah kita susun ambruk. Ya, semua infrastruktur kesehatan, infrastruktur jalan jembatan harus dilakukan refocusing. Nah, inilah yang namanya isu strategis. Bisa saja muncul belakangan, ya. Kenapa demikian? Ini penting pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar supaya kita tidak kelabakan. Pada saat kita melakukan refocusing, kita perlu melakukan juga hal-hal yang kurang prioritas anggarannya untuk penanggulangan ini. Slide berikutnya. Nah, ini program pembangunan, saya kira saya tidak bacakan lagi. Slide. Berapa program dan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun secara baik, tinggal kita mengevaluasinya terus. Kita masuk pada peran wakil bupati sebagai evaluator. Dia membantu bupati dalam melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi capaian kinerja, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai program percepatan pencapaian target-target. Kemudian dimanfaatkan sumber daya untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan sebagai akselerator membantu bupati dalam menggerakkan seluruh